Halo guys, kembali lagi dengan Mimin di sini. Mimin mau melanjutkan rangkuman drama Korea High School Return of a Gangster episode 5. Mimin mau ngingetin ke kalian kalau drama ini berjumlah 8 episode dan sudah tamat nih. Maaf banget ya, Mimin baru ngelanjutinnya sekarang. Terima kasih kesetiaannya buat kalian yang mau menunggu di channel Mimin. Yuk, mari kita mulai rangkumannya. Pada saat pulang sekolah, Yiyun tuh meminta Sekyung untuk pulang duluan serta supirnya. Dia sengaja pergi sendirian untuk memancing suruhan Lee Min Kyung. Dan benar saja saat mencari taksi, Yiyun pun diculik. Dan dilihatlah oleh Sekyung. Jadi Sekyung karena panik dia menelpon polisi. Tetapi dia teringat perkataan Yiyun yang tak mau polisi terlibat. Di sini Kim Dukpal jadi tahu nih ternyata yang menculiknya adalah Dongso, anak buahnya. Dia sangat marah padanya dengan apa yang dilakukannya. Dilihat lagi lah nih sama Dongso, kayak nggak asing nih mukanya. Pas dilihat name tag-nya ternyata dia mengetahui kalau dialah anak SMA yang membuat bos mereka Kim Dukpal meninggal dunia. Mereka pun ingin menghajarnya tetapi dengan mudah dihabisi oleh Kim Dukpal. Saat melawan Jokchol karena terlalu berat, dia tidak bisa menjatuhkannya dan berakhir dihajar hingga pingsan. Karena Jaemin pada malam itu melarikan diri, ternyata geng Dosa menyuruh teman-temannya untuk menyerahkannya. Tetapi Jaemin berhasil kabur dari mereka. Di halte, Sekyung masih khawatir dengan Yiyun dan memikirkan cara nih untuk bisa menolongnya. Tetapi di sisi lain, dia bingung karena ayahnya yang akan menjemputnya. Tiba-tiba saja Jaemin datang langsung menariknya, mengajaknya bersembunyi. Sekyung yang tidak tahu apapun pun bingung. Dan ternyata dia tahu nih kalau Jaemin lagi dikejar-kejar dengan teman-temannya. Jaemin kecewa dengan teman-temannya nih karena memilih untuk bergabung dengan geng Doso dan mengkhianatinya. Serta Jaemin memberitahu lokasi yang mungkin adalah tempat Yiyun disekap. Sekyung meminta bantuan Jaemin untuk membantu menggagalkan penculikan ibunya Yiyun. Tetapi Jaemin menolak. Dia takut karena yang ia hadapi adalah gangster. Dan menyuruh Sekyung untuk menelpon ayahnya saja karena ayahnya kan seorang jaksa. Dan pergi melarikan diri. Biarpun begitu, saat bertemu dengan temannya yang mencari Jaemin, Sekyung tetap membantu Jaemin dan bilang kalau Jaemin berlari ke arah yang berbeda. Di perjalanan untuk menyelamatkan Yiyun, dia mendapatkan pesan dari ayahnya yang mencarinya. Tetapi Sekyung mengabaikannya, serta memberitahu pembantu Yiyun yang menelponnya agar memperketat keamanan di rumahnya. Ayahnya yang menunggu Sekyung sangat kesal karena telepon dan pesannya pun tidak dibalas. Dan saat melihat pelacak GPRS-nya, dia menemukan Sekyung yang sudah pergi jauh dari sekolahnya. Setelah tersadar, Yiyun menanyakan rencana Dongso melakukan ini semua. Ternyata Dongso ingin memasukkan ibu Yiyun ke rumah sakit jiwa. Mendengar itu, Kim Dukpal marah dong karena perbuatannya ini bukanlah perbuatan yang geng Jilsung lakukan. Dan berpikiran Dongso yang membentuk geng baru dengan mengkhianati geng Jilsung. Dongso pun marah karena berani-beraninya anak SMA di depannya yang tidak tahu apa-apa ini berbicara sembarangan. Dongso memberitahu jika setelah kematian bosnya Kim Dukpal, geng Jilsung dihabisi oleh perkumpulan geng musuhnya yang bersatu dan membuat ketuanya terluka parah dan pergi menghilang. Makanya mereka tuh nggak bisa menggunakan nama geng Jilsung lagi dan membentuk geng baru. Pembicaraan mereka terhenti karena Dongso mendapatkan telepon dari Jokchol. Jokchol mengatakan dia tuh kesusahan nih untuk masuk ke rumahnya Yiyun karena keamanan yang diperketat. Dongso menyuruh Jokchol untuk tetap menunggu instruksinya untuk menculik ibu Yiyun. Mendengar itu, Yiyun mengatakan tidak akan diam saja dan mengajaknya berduel. Dongso mengatakan, Yiyun, kamu pikir bisa mengalahkanku? Yiyun kan hanya murid SMA, mana mungkin bisa mengalahkan orang dewasa, gangster pula. Yiyun mengatakan rahasia yang hanya diketahui Kim Dukpal tentang kondisi kakinya. Jika ia melawannya, mungkin dia tidak akan bisa menggunakan kakinya lagi. Dongso sangat curiga mengapa Yiyun mengetahui itu semua dan mempertanyakan siapa ia sebenarnya. Yiyun hanya mengatakan bahwa dia adalah orang yang tahu banget kelemahannya.
Nah, di sini tuh Yihyun memberitahu itu semua agar Dongso bisa menebak sendiri bahwa ia itu adalah bosnya Kim Dukpal. Ya, karena cuma Kim Dukpal lah salah satu orang yang tahu kelemahannya. Setelah itu, Yihyun meninggalkannya tanpa dicegah oleh Dongso. Sesampainya di tempat Yihyun disekap, Sekyung melihat ayahnya yang juga datang ke sana dan memarahinya. Ternyata Sekyung itu sengaja agar ayahnya itu bisa membantu tanpa melibatkan pihak kepolisian. Ayahnya mengetahui itu sangat marah, karena Yihyun lah anaknya itu bisa berubah seperti ini. Dan ketemulah Sekyung dengan Yihyun yang keluar dari sana. Yihyun tahu jika Sekyung itu akan dimarahin oleh ayahnya karena terlibat untuk menyelamatkannya. Dan meminta maaf ke ayahnya Sekyung jika ia sudah merepotkannya dan membuat Sekyung khawatir karenanya. Ayahnya Sekyung pun masuk untuk membantu Yihyun karena permintaan anaknya. Dia memintanya untuk menghentikan apa yang ia lakukan di rumah Yihyun dan mengancamnya jika ia tidak mendengarkannya, ia akan menangkapnya serta anak buahnya dan membuat gengnya berakhir. Ia pun menarik mundur anggotanya. Sesampainya di rumah, pembantunya pun menceritakan semua yang terjadi hingga Sekyung yang memberitahunya menambah pengawal untuk menjaga ketat keamanan rumahnya. Lee menemui Dongso. Dia kesal anak pekerjaannya yang gagal. Ternyata awal mula mengapa Dongso menuruti semua perkataan Lee Min-kyung dikarenakan pada waktu bosnya terluka. Ia bingung dengan uang operasinya dan di sini dia tuh bertemu dengan Lee Min-kyung yang menawarkan uang untuk operasi bosnya tersebut. Dengan balasan atau syarat nih, dia harus melakukan semua apa yang diperintahkannya. Ia pun terpaksa melakukan semua keinginan Lee Min-kyung dan berkata akan memperbaiki masalah yang ia buat dengan menculik ibu Yihyun kembali. Di sini tuh Dongso sangat bingung kenapa Yihyun tuh bisa mengetahui rahasia yang hanya diketahui oleh bosnya Kim Dukpal. Mereka menerka-nerka nih, apakah mungkin dia adalah anak dari Kim Dukpal bosnya? Tetapi mereka berpikiran tidak mungkin Dukpal bosnya tidak menceritakan hal besar ini kepada mereka. Mereka pun merencanakan untuk membuntuti Yihyun. Di ruang belajarnya, Yihyun membuka kembali daftar apa saja yang ia harus lakukan. Dia sudah mengatakan ke Dongso, dia berharap dia tuh tahu ya kalau dia itu adalah Kim Dukpal bosnya. Dia juga berterima kasih nih tentang apa yang dilakukan Sekyung untuk membantunya. Tetapi pesannya tidak dibaca, apalagi dibalas. Keesokan harinya, dia mengajak Sekyung untuk belajar bersama, tetapi pesannya masih belum dibalas. Dia curiga apakah ada yang terjadi antara Sekyung dan ayahnya setelah kejadian pada malam itu, hingga tidak membalas pesan darinya. Terus tiba-tiba saja Yihyun tuh disamperin sama cewek yang sudah lama memperhatikannya. Hingga tiba-tiba ia mendapatkan balasan pesan dari Sekyung yang memintanya untuk bertemu. Sekyung meminta Yihyun untuk tidak menemuinya lagi. Ternyata Yihyun tahu mengapa ia mengatakan hal tersebut. Pasti ayahnya yang melarangnya untuk berteman lagi dengannya. Dia mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Sekyung berjanji akan mengajarinya belajar, serta dia akan memberikan nomor dari tabletnya untuk bisa menghubungi dikarenakan HP-nya yang ditahan oleh ayahnya dan digantikan dengan HP biasa. Yihyun memberitahunya agar memanfaatkannya jika dia membutuhkan bantuannya. 자전거 탈 줄 알아? 나 못 타. 너 근데 지금은 어떻게 나온 거냐? Sekyung memberitahu Yihyun bahwa ayahnya itu sangat menyukai keluarga Jaehyun. Makanya dia tuh disuruh berteman dekat dengannya. Yihyun itu adalah anak basket yang dikalahkan Yihyun saat itu. Di sekolah, Yihyun masih melihat kawan-kawan Jaemin yang masih merokok di belakang sekolah. Dan dilaranglah oleh Yihyun. Ia juga mengetahui Jaemin yang tak masuk sekolah. 야, 한번 치고 싶냐? 나중에 맞. Di kelas, teman-temannya memberitahu besok adalah acara pemotretan buku tahunan. Keesokan hari saat sampai di lokasi pemotretan, mereka semua sangat senang sekali. Mereka juga bermain permainan menebak lagu, tetapi anehnya hanya Yihyun yang dapat menebaknya dikarenakan temannya itu memberikan lagu-lagu lawas dan mereka nih heran nih kenapa dia tuh bisa menebak lagu lama tersebut. Ya pastilah, anak kan Kim Dukpal umurnya juga sudah tua ya, pastilah bisa menebak itu semua. Setelah itu mereka melakukan pemotretan.
Setelah pemotretan, dia diberitahu keberadaan Jaemin oleh seorang teman sekelasnya bahwa ia tuh nggak sekolah dan malah bekerja di tas serba. Dan didatangilah oleh Yun ke tempat kerja Jaemin. Dia tuh menjelaskan bahwa dirinya tuh nggak bersekolah karena takut ditangkap oleh geng Doso dan teman-teman yang ingin menyerahkannya. Hyun berjanji kepada Jaemin akan mengurus hal tersebut dengan caranya sendiri dan menyuruh Jaemin untuk kembali ke sekolah. Setelah pembicaraan, dia mendapatkan telepon dari Sekyung. Sekyung mengatakan bahwa dia sedang berada di jembatan penyeberangan tempat Hyun melakukan bunuh diri. Mendengar itu, Hyun tuh panik dan bergegas pergi menemui Sekyung. 괜찮냐? Hyun mengajaknya pergi dikarenakan Sekyungnya tidak mau pulang pada hari itu. 어디로? 네가 못 해본 거 알아. Episode 5 pun selesai. Terima kasih banyak telah menonton di channel ini. Dan untuk episode berikutnya akan Mimin segerakan ya guys. Jangan lupa klik subscribe-nya, like video dari kita, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Semoga channel ini bisa menghibur kalian. Bye-bye.